Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu dan makalah yang ke-8. An jumhuril ulama ai aksarihim rahmatullahi alaihim ajmain. Makalah yang ke-8 an jumhur ulama, dari jumhur ulama, yakni ai aksarihim, yakni dari kebanyakan ulama, rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah kepada mereka ajmain semuanya. Amin. Innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala akrama telah memuliakan nabiyahu nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumhur ulama menyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin, dengan 5 kemuliaan. Apa kemuliaan yang 5 itu? Akramahu bil ismi wal jismi wal atoi wal khotoi warido. Akramahu bil ismi, Allah telah memuliakan Nabi Muhammad dengan namanya. Nama Muhammad itu nama yang paling mulia. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan namanya. Wal jismi, dan jisimnya, jasmaninya, gantengnya luar biasa, ya kan? Bau wangi, keringatnya aja wangi. Tapi kita wangi. Wal atoi, dan pemberiannya diberikan macam-macam. Ya. Wal khotoi, dan kesalahannya. Warido, dan keridoannya. Nah, jadi 1 dimuliakan namanya, dimuliakan jasmaninya, dimuliakan pemberiannya, dimuliakan kesalahannya, dan dimuliakan juga keridoannya. Bagaimana penjelasannya? Amal ismu panadahu bil risalati walam yunadi bil ismi. Kama nada jami al anbiya alaihimus salam mislu Adama wa Nuh wa Ibrahima wa ghairihim. Nah, amal ismu, adapun Allah memuliakan namanya itu panadahu birisalati, maka Allah memanggil kepada Nabi dengan risalah, dengan kerasulan. Wahai Rasul, ya wahai Nabi. Walan yunadihi bil ismi, dan tidak memanggil kepadanya dengan namanya. Allah nggak pernah manggil namanya, ya Muhammad, enggak. Ya Nabi, wahai Nabiku. Ya Rasul, wahai Rasul. Kamanada jami al anbiya, sebagaimana yang telah memanggil Allah kepada semua nabi-nabinya alaihissalam. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi lain dipanggil dengan namanya. Ismail, Nuh, Adam, ya Adamu ambihum, bukan ya Rasuli, bukan ya Nabi. Itu. Mislu Adama wa Nuhin, ya, sepertinya Allah memanggil kepada Nabi Adam ya Adam, kepada Nabi Nuh ya Nuh, namanya yang dipanggil. Wa Ibrahim dipanggil namanya, bukan ya Rasul, bukan ya Nabi. Wa Gharim dan lain-lainnya. Tapi kalau manggil Nabi Muhammad nggak dipakai namanya, tapi kerasulannya yang dipanggil. Itu makna memuliakan namanya, itu dimuliakan namanya Nabi Muhammad oleh Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, telah berfirman Allah Ta'ala dalam kitabnya yang mulia, ya ayuhar rasul, bukan ya ayuhan Muhammad, ya ayuhan Nabi, ya kan, wahai Rasul, balik ma unzila ilaika, ya, sampaikanlah wahyu yang telah diturunkan kepadamu. Wahada fi wakti injalil wahyi, dan panggilan ini pada waktu menurunkan wahyu. Ama waktul mukafahati faqala ta'ala, adapun waktu berhadapan dengan Allah, maka berfirman Allah Ta'ala li nabiyina, ya, kepada nabi kita, Lailatul Mi'raji, pada malam Mi'raj, ya Muhammad. Ketika turun wahyu dipanggil ya ayuhar Rasul, tapi ketika Nabi Muhammad menghadap waktu Mi'raj baru dipanggil ya Muhammad. Dipanggil ya Muhammad ketika berhadapan baru ya Muhammad. Tapi ketika turun wahyu ya
ayuhan rasul, ya ayuhan nabi. Waktu Mi'raj ya Muhammad manggilnya. Sal tu tahu, mintalah engkau, tentu engkau akan diberi tuh. Waktu Mi'raj tuh ya Muhammad, sal tu tahu, mintalah apa aja yang kamu mau, pasti aku kasih. Jadi Mi'raj itu Nabi dikasih pasti, kamu minta apa aja kamu saya kasih. Udah minta aja. Tapi Nabi nggak minta apa-apa. Nggak minta kaya, nggak minta itu cantik, nggak minta macam-macam. Dia mintanya apa? Ya Allah, jangan engkau cabut nyawa umatku sebelum engkau ampuni dosa-dosanya. Itu permintaan Nabi waktu Mi'raj. Waktu ditawarin ya. Ya Muhammad, sal tahu. Ya Muhammad, minta apa aja. Terserah kamu sekarang udah menghadap kepadaku. Pasti akan diberikannya. Tapi Nabi nggak minta apa-apa. Yang dia minta, ya Allah, jangan engkau cabut nyawa umatku sebelum engkau ampuni dosanya. Langsung dijawab sama Allah. Oke, akan aku ampuni dosa-dosa umatmu sanatan qabla mautiha, setahun sebelum matinya. Pokoknya umatmu setahun sebelum mati kok dia mau tobat, tak ampuni semua dosanya. Apa kata Nabi? Ya Allah, jangan setahun ya Allah. Setahun itu lama. Setahun itu kan 12 bulan ya Allah. Sebulan 30 hari, itu kan kelamaan umatku. Gitu. Ya. Habib, ya Allah, li umati, tolong berikan keringanan ya Allah bagi umatku, jangan setahun dong. Dijawab oleh Allah, ya udah, akan aku ampuni semua dosa-dosa umatmu sahrun qabla mautiha, sebulan sebelum matinya. Umatmu biar dosanya kayak apa, sebulan sebelum matinya kalau dia tobat, saya ampuni semua dosanya. Sebulan. Bulan Desember mati nih, November tobat, wah diampuni dosanya. Nabi Muhammad mau nggak nerima nih Muhammad. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Kopi beli umat ya, beri keringanan umatku ya Allah, nggak bakal sebulan itu lama ya Allah, 30 hari. Sehari itu 24 jam ya Allah. 1 jam itu 60 menit ya Allah. 1 menit itu 60 detik, kelamaan ya Allah kalau sebulan itu. Buru-buru dikasih waktu jeda sebulan ya kan. Ringankan lagi untuk umatku. Akhirnya diringankan lagi. Ya udah, khafif li umatika yauman qabla mautiha. Aku kasih waktu untuk umatmu 1 hari sebelum matinya. Besok mati, hari ini tobat, saya ampuni semua dosanya. Enak kan? Nabi Muhammad nerima nggak kira-kira? Enggak nerima. Ya Allah, sehari. Tahu sendiri umatku modelannya kayak begecil kayak model begitu, sehari dikasih waktu tobat baru diampuni. Enggak bakalan ya Allah, berat. Kopi beli umati. Ringankan lagi ya Allah untuk umatku. Sehari ya Allah, boro-boro sehari. Orang barusan ngaji bareng-bareng bubar ngaji udah ngomongin kiainya kok dikasih waktu sehari. Mesti dosa meneh. Kelamaan sehari itu 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Terus khafif li umati ya Allah. Ringankan lagi ya Allah untuk umatku. Akhirnya apa? Khafif li umatika falam yugorgir. Aku ringankan lagi untuk umatmu. Aku akan ampuni semua dosa-dosa umatmu sebelum nyawanya nyampe di tenggorokan. Selama nyawa belum nyampe tenggorokan, dia tobat, dosanya kayak apa? Diampuni. Enak nggak? Asik kan? Silahkan kalau berdoa dosa, silahkan aja. Mumpung nyawanya belum sampai di tenggorokan. Cuman masalahnya tahu nggak kapan nyawa sampai tenggorokan? Nggak tahu. Ini yang jadi masalah. Makanya kudu hati-hati, jangan kangen sebentar lagi sampai tenggorokan nyawa. Nggak pernah tahu. Nah, asik kan umat Muhammad kan? Asik, kesempatannya banyak. Nah itu diantaranya. Langsung dipanggil, ya Muhammad, sal tuh tahu. Hei Muhammad, apa yang kamu minta? Aku kasih. Itu ketika menghadap. Kalau enggak ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi. Itu dimuliakan namanya. Nah udah, itu bab nama. Yang kedua, biar nggak salah paham ya. Wa amal jismu,
Fa idza da'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayan fa ajaba huwa bi nafsihi anhu wa lam yaf'al dzalika li sairil anbiya. Wa dzalika anahu sallallahu alaihi wasallam roda aina kutadata ba'da aisaqatat ila khaddihi wa nahwi dzalik. Wa amal jismu, dan adapun Allah memuliakan jasmaninya, jisimnya ya, badan Nabi. Apa yang dimaksud? Fa idza da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sayan, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah sayan akan sesuatu, fa ajaba, maka Allah mengabulkan. Huwa, Allah mengabulkan binafsihi, dengan zatnya sendiri. Jadi Allah kabulkan langsung sama dirinya sendiri, nggak pakai perantara. Minta apa? Allah sendiri yang ngasih. Itu Nabi. Hebat kan? Nggak pakai perantaraan. Anhu, dari perkara itu. Walam yaf'al dalika, dan Allah tidak melakukan hal demikian itu li sairil anbiya, untuk nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain enggak. Doa apa, nunggu dulu perantaraan. Kalau Nabi Muhammad yang minta langsung. Nah itu makanya kalau kita berdoa tawasulnya dengan Nabi Muhammad harus pakai baca sholat. Nah doa itu mu'alakum baina samai wal ard, doa itu bergantung antara langit dan bumi, nggak nyampe-nyampe, ngambang sebelum dibacakan sholawat. Tapi harus dibacakan sholawat langsung jus naik. Itu Nabi Muhammad itu. Wadzalika anna sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian itu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam roda aina kutadata, telah mengembalikan biji mata Qatadah ba'da aisaqatat, sesudah jatuh biji matanya ila khodihi, kepada pipinya, wa nahwi dzalikan, dan sebagainya itu. Jadi pernah sahabatnya namanya Qatadah perang, kena pukul, biji matanya jatuh. Nabi minta supaya dikembalikan, balik lagi. Dan yang lainnya. Nah, ketika di jalan mau sholat mau wudu gak ada air, minta sama Allah, jari-jarinya ini bisa keluar air. Nabi itu. Waktu orang-orang kafir menuntut, minta supaya matahari bulan dibelah dua. Nah terjadi. Itu langsung. Itulah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya. Wa amal atau fa'atahu bila su'alin, dan adapun pemberian, jadi Allah itu memuliakan pemberian kepada Nabi Muhammad, maksudnya fa'atahu bila su'alin, maka Allah memberi kepada Nabi tanpa permintaan lebih dulu. Jadi Allah itu kalau ngasih Nabi belum minta udah dikasih. Jadi makanya sering kita buka dalil, Allah itu tahu sebelum kita memberi. Allah kita itu tahu sebelum kita ngasih, tahu udah tahu, belum kita tahu udah dikasih. Kalau Allah udah cinta, makanya Muhammad itu kekasihnya, Habibullah, ya, kecintaannya Allah. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Ina a'toina kal kausar. Ina, sesungguhnya aku a'toina, aku telah memberikan kepadamu al kausar, telaga kausar. Itu Nabi nggak pernah minta, langsung dikasih. Jadi nanti di surga ada telaga Nabi namanya telaga kausar, telaga Nabi Muhammad. Pemberian Allah langsung tanpa perantara. Ya kan? Apalkan ayatnya. Ina a'toina kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar, dan lain sebagainya. Wa qala, dan firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa, dan kelak pasti, yu'tika, memberikan karunia kepadamu, rabbuka, Tuhanmu, fatardo, lalu hatimu menjadi puas. Enggak pakai diminta, nanti Allah langsung ngasih ke Nabi, puas, fatardo. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alamnya jadi kayak ini memang Pak Wakan itu ada surat itu. Nah, itu masalah pemberian. Langsung diberi oleh Allah tanpa meminta. Wa amal khota'u pada karol afwa qobla dan bihi kaisu kola apa Allahu anka. Aima wa ko aminka min tarkil abdoli wal aula. Nah, tadi dikatakan bahwa Allah memuliakan Nabi itu pada kesalahannya. Kesalahan kok dimuliakan. Nah, wa amal khota'u, dan adapun kesalahannya, dimuliakan kesalahan Nabi. Pada karo, maka menyebutkan Allah al-afwa dengan pemaafan. Qobla dan bihi, sebelum menyebutkan dosanya. Kaisu, sekiranya qala, Allah berfirman, afallahu anka, Allah telah memaafkan dari kesalahanmu.
Ketika Nabi dosa, Allah langsung memaafkan. Makanya Nabi itu disebut maksum. Ai ma waqa minka, yakni apa yang telah terjadi darimu min tarkil abdoli, yaitu meninggalkan yang afdol wal aula dan yang lebih utama. Itu Nabi itu. Nah, yang kelima sekarang wa amar ridho falam yarudu alaihi fidyatahu wala sadaqatahu wala nafaqatahu kama rodaha ala sairil anbiya. Ai fa'ina nabiyya sallallahu alaihi wasallam doha an umatihi wa kafaro an umatihi bisababil jima'i fi Ramadan. Yang kelima, wa amarido, dan adapun kemuliaan dari Allah untuk keridhoannya, memuliakan ridhonya, falam yaruju alaihi, maka Allah tidak menolak kepada Nabi fidyatahu pada pemberian fidyahnya. Jadi Nabi memberikan fidyah itu pengganti dari apa yang Quran diterima. Wala sodakotahu, dan tidak pada sodakohnya. Wala nafaqotahu, dan tidak pula menolak nafkahnya. Kama sebagaimana Allah rodaha telah menolak hal itu ala sairil anbiya kepada nabi-nabi yang lainnya. Nabi yang lain ditolak. Fidyahnya nggak boleh fidyah, nggak boleh sodakoh, nggak boleh nafkah, nggak. Kenapa? Fa'ina Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doha, telah menyembelih korban an ummatihi, dari umatnya. Jadi Nabi itu pernah menyembelih korban, di samping untuk dirinya, dia juga nyembelih untuk umatnya. Jadi umat-umat yang belum korban itu nggak usah putus asa. Kenapa Allah menakdirkan saya miskin, orang-orang bisa korban, saya enggak. Yang enggak mampu korban, Nabi sudah menyembelihkan korban untuk umatnya. Asik kan? Ya, an umati doha. Wa kafaro, dan telah membayar kifarat an umatihi, dari umatnya. Dengan apa? Bisababil jima'i fi Ramadan, dari disebabkan jima di bulan Ramadan. Makanya yang harusnya jima di bulan Ramadan itu kan dosa hukuman, tapi dikasih kifarat, diberikan keringanan, dikatakan penghapus dari dosa jima di bulan Ramadan dengan kifarat. Nah, kifaratnya ya puasa 2 bulan. Kalau 2 bulan nggak mampu, ya Allah, ya udah kamu beri makan 10 orang. Wah, boro-boro ya Allah ini. Ya udah. Ya, kalau gitu malah Nabi memberikan kurma. Bantang suruh disedekahkan ke orang lain. Orang lain ya Allah, nggak ada yang miskin di kampung saya, paling miskin saya sendiri. Ya udah, ini bawa pulang dimakan untuk kamu dan keluargamu. Itu kifarat daripada bersetubuh di bulan Ramadan yang diberikan oleh Rasulullah, termasuk korban. Rasulullah sudah mengorbankan untuk umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin.